Saya sama sekali tidak rela. Di YouTube saya sampaikan, yang Harjotomo Mas Imam pasti menangis dengan situasi saat ini. Marilah perbedaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar akan membesarkan PSHT ke depan. PSHT! 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 Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mas, bukan lega, Mas. Enggak mau Mas, lega. Enggak mau Mas. Atau membuat kurang enaknya situasi yang ada di Padepokan ini. Tentunya harapan kami bukan itu. Harapan kami adalah memberikan suatu aspirasi bagaimana yang ada di Magetan. Kita sampaikan, kalau diterima kami ucapkan terima kasih banyak. Kalau toh itu sebagai kritikan, alhamdulillah bahwa inilah demokrasi dalam kepemimpinan di persaudaraan Triate yang kita banggakan ini. Tentunya salam buat semuanya dari seluruh warga PSHT di Magetan untuk saudara-saudaraku yang ada di Padepokan ini. Saudara-saudara yang kita banggakan, salam hormat kami yang dari Ketua Cabang, beliaunya Bapak Anang, mengucapkan juga Mas Nanang, salam hormat juga kepada seluruh senior yang ada di Padepokan. Tentunya di dalam kegiatan ini juga merespon apa yang dilaksanakan, apa yang akan dikerjakan, semua adalah tujuannya baik untuk PSHT yang kita banggakan. Saudara-saudaraku semua, tentunya inilah kaitan kami datang ke sini memberikan satu aspirasi, memberikan satu informasi bagaimana keadaan di Magetan. Tentunya secara legalitas kepengurusan struktural di PSHT cabang Magetan hendaknya juga harus direspon oleh Padepokan. Tentunya di kepengurusan pusat yaitu DPP Padepokan yang kita banggakan ini saudara semua. Pertama, dalam hal kegiatan ini dari cabang Magetan belum ada undangan atau tidak ada delegasi. Artinya yang ditugaskan untuk mengikuti rapatan luhur ini tentunya dari cabang tidak ada yang mendapatkan. Ini sedikit memberikan satu informasi secara legalitas apa yang hadir pada siang hari ini mohon untuk diperhatikan. Artinya bukan kami harus mengeluarkan orang yang hadir pada siang hari ini, tetapi harapan kami dari PSHT cabang Magetan untuk diperhatikan sehingga kami yang di bawah tidak ada koneksi atau yang dikatakan pemikir-pemikir yang ada di pusat di Magetan tidak ada kepengurusan ganda. Sehingga kami yang di bawah kepada siapa kami akan berpanut, kepada siapa kami akan berpijak, saudara-saudara. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh sesepuh kami, seluruh pengurus yang ada di pusat ini bisa memperhatikan kronologis kepengurusan yang ada di Magetan. Kenapa kami semua tidak banyak yang kita ajak bergabung ke sini, tidak banyak yang ngajak kita ke sini, hanya beberapa dari kecamatan masing-masing yang bisa nanti mensuarakan kepada ranting kami, kepada adik kami, kepada sub-sub kami yang ada di wilayah Magetan, yang kami banggakan dengan cinta PSHT yang sangat kita banggakan ini, saudara. Jadi harapan kami, tangisan kami, tolong diperhatikan sehingga kami yang di bawah saudara semua tidak ada koneksi kepengurusan ganda yang ada di Magetan. Mungkin Bapak atau saudara semua akan lalai bahwa organisasi ini harus dipimpin satu kepengurusan. Ketika ada Bapak atau Ibu atau yang menjadi kepengurusan ganda, piye dia bagaimana saudara semua. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di DPP atau Padepokan pusat ini bisa memperhatikan
adik-adik atau sedulur-sedulur yang ada di Magetan ini. Billahi taufiq dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memperjelas apa yang disampaikan saudara saya dari Magetan. Dalam berorganisasi, berbeda pendapat adalah sesuatu yang wajar. Ya. Nah, sekarang kondisi yang terjadi, Magetan ini berpegang pada hasil keputusan di Jakarta. Itu haknya Magetan. Kalau sudah seperti itu, tentunya jangan ada ketua cabang baru yang dibentuk hanya karena tidak sependapat. Apapun hasil dari para patan luhur ini nanti, maupun hasil dari Parlunas, yang mana yang secara undang-undang diakui oleh pemerintah, itulah yang akan ditaati oleh saudara kita di Magetan. Jadi permintaannya saudara Magetan ini, aku ojo kok pecah ketua cabangku dadi loro. Terus lek ketua cabangku kok pecah dadi loro hanya karena sebuah kepentingan, terus yang tak nuti sopo. Itu saja. Janganlah karena kita punya gawe seperti ini, saudara-saudara kita harus berbenturan satu dengan yang lainnya. Saya tidak rela. Saya sama sekali tidak rela. Di YouTube saya sampaikan, yang Harjotamo Mas Imam pasti menangis dengan situasi saat ini. Marilah perbedaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar akan membesarkan PSHT ke depan. PSHT! 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 Terima kasih Mas Bagus. Semoga apa yang kita sampaikan ini bukan dianggap satu hal untuk menentang, satu hal untuk melawan. Tapi saya yakin teman-teman di Magetan juga mempunyai kecintaan yang sama terhadap persaudaraan setia hati terhati yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara saya semua dari Magetan, termasuk dari Ponorogo, Mas Novi. Yang saya hormati teman-teman berpamtor bahkan ada rombongan dari Magetan. Keluar pakai buat masih terhalang di kendaraan. Saya hormati, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan dari aparat. Alhamdulillah kita dapat kumpul dalam suasana yang enak sekali, tidak saling menghujat, tidak saling menjadi, tapi semangat. Kalau saya masalah tapi semangatnya tak kalau saja. Pertama saya tegaskan, di Magetan tidak ada kepengurusan ganda. Yang mengatakan kepengurusan ganda tidak. Kalau Magetan hadir para patan sebagai peninjau, saya ulangi, tidak ada kepengurusan ganda di Magetan. Saudara-saudara Magetan yang hadir di sini sejumlah 6 orang itu sebagai peninjau, tidak punya hak suara, tidak punya hak apapun, hanya pengen hadir. Nanti silakan dilihat. Sehingga kalau mengatakan ada kepengurusan banda itu adalah bohong. Justru itu upaya untuk memecah. Dan mungkin di YouTube atau di mana di Facebook atau WA sudah beredar pernyataan sikap dari ketua cabang Magetan yaitu Mas Nanang yang menyatakan satu tidak akan hadir pada acara ini. Dan ini harus kita hargai pernyataan ini. Nah, karena pernyataan itu sudah keluar, undangan sudah disiapkan. Karena pernyataan sudah keluar di media sosial, akhirnya undangan itu dipending H-2. Sehingga undangan itu tidak ada, kepengurusan ganda tidak ada. Jadi jelas
Sehingga kalau menyatakan misalkan tidak setuju dengan parapatan yang ada terjadi ini, saya sampaikan juga ini akadnya adalah rapat koordinasi nasional. Di rapat koordinasi nasional kemarin dibahas kegaduhan yang ada di Desa Terati. Mungkin di sini ada dulur-dulur dari Sidoarjo yang merasakan bagaimana dia itu sesama dulur-dulur Desa Terati. Mungkin ada dari Surabaya. Nah, ini selama menceritakan Mas Rosadin diberhentikan, diangkat Mas Aryo ben geger dulur karo padahal pengesahan tinggal berapa hari? 3 hari. Nah, ini kalau diteruskan geger Desa Bangkalan juga gitu yang diangkat oleh ternyata hanya mengesahkan 3 orang. Tetapi Mas Ramli ketua yang masih yang diberhentikan mengesahkan 150. Pak polisi tahunya 2 lembar surat sama, ya kan? Kalau ini diteruskan dipikir wah strategi geger ini. Tapi sebenarnya, nah kalau ini terus-terusan gaduh, mungkin sama seperti panjenengan, tahunya hanya wah ada perwakilan Magetan, dipikir ada kepengurusan ganda, tidak ada kepengurusan ganda di Magetan. Silakan dicek di daftar isi mereka datang sebagai peninjau. Nah, kalau kemarin itu rakornas dengan kasus-kasus seperti itu juga, saya sampaikan ketua di Desa Terati itu harus bisa ngomong asah, asih, dan asuh. Karena apa? Mukadimah Persaudaraan Seri Terati alinea pertama, kalimat pertama mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya dulu Desa Terati ini macam-macam, pernone yang macam-macam. Nah, ketua itu yang bisa ngomong. Nah, nek ketua gandeng gegerai kemarin di rakornas kemarin dibahas. Akhirnya dimintakan pada forum setelah diceritakan karena kronologis tanggal 1 Muharram kemarin. Kenapa itu harus diambil? Itu 2 hari menjelang Muharram. Kalau ini diteruskan, Muharram akan kacau. Padahal itu acaranya tidak ada pemecatan masyarakat, tidak ada pemecatan mati, tidak ada adanya penonaktifan agar kegaduhan ini tidak berlanjut. Setelah itu akan dibahas di rakornas. Sehingga kemarin dibahas tadi malam dibahas apakah setuju kalau ini dinaikkan menjadi parapatan luhur, dan alhamdulillah semua mufakat 160 yang cabang yang hadir. Ketua cabangnya, dewannya, dan ada pernyataan 26 kalau nggak salah tanda tangan setuju untuk meningkatkan menjadi parapatan. Jadi seperti yang Mas Taufik sampaikan, inilah demokrasi di Desa Terati. Majelis Luhur menyampaikan kejadian dan dimintakan persetujuan kepada forum, dan forum menyetujui. Ya inilah demokrasi. Jadi sudah Mas Taufik. Jadi kemarin pertanyaannya, kalau memang ada pendapat, harusnya kemarin bersedia rapat. Non sewu, saya sampaikan juga, apakah Mas Taufik tidak diundang? Mas Taufik diundang. Bahkan kemarin waktu rapat di Forkopimda Rabu, Mas Taufik pun juga diundang untuk mencari solusi bersama. Tapi Mas Taufik juga sudah mengirimkan surat tidak bersedia untuk hadir. Jadi tidak ada namanya Desa Terati gak senang pecat, gak senang sikap, tidak. Masih ada ruang untuk komunikasi. Tetapi bila mana yang ada yang bersangkutan tidak bersedia hadir, terus mau gimana lagi? Jadi saya hari ini ditugasi untuk menemui panjenengan termasuk perwakilan masyarakat Bagio atau yang belum hadir seperti itu. Ayo kita tunggu Jokowi punya Purwonesia. Jadi ngatain Mas Taufik. Jadi jelas bahwa Magetan tidak ada kepengurusan ganda. Yang hadir di sini adalah karena Trisno dan Desa Terati sebagai peninjau. Termasuk dengan Ramos ketika konfirmasi Nusel ngapunten, harusnya nggak perlu banyak bawa di 1-2 orang, silakan klarifikasi ke sekretariat, kita terbuka. Jadi yang dapat kami sampaikan, semua yang sampai Mas Taufik tadi sudah clear. Tidak ada masalah lagi nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Proses membangun kebesaran desa Trate memang harus melalui proses alam seperti ini. Ya. Langkah yang kita ambil kemarin, kita tidak ingin Korlap dan Pamter dalam posisi ikut terlibat dukung-mendukung. Sepakat, nggih? Sepakat. Ya. Dan terima kasih, bagus. Ya. Dulur-dulur Magetan, apalagi yang tergabung di Korlap, sudah menyampaikan ke saya, perkara parlunas parapatan luhur luar biasa, monggo. Itu wilayahnya yang sepuh-sepuh. Ya, siapapun nanti, apapun hasil keputusan itu, monggo. Tugas daripada Korlap maupun Pamter hanya menjaga harkat martabat persaudaraan setia hati Trate. Dulur-dulur di Magetan sudah dijelaskan, ya. Jadi tetap secara organisasi Mas Bagus juga mengakui bahwa posisi ketua cabang tetap ada di Mas Nanang. Nggih. Wes enak unek-unek muneh apa ora aja gludele mburi. Oke, Mas. Oke. Tadi Pak Heri barusan menyampaikan dari sekretariat Magetan belum menyerahkan ke pengurusan. Jadi tolong disampaikan kepada Mas Nanang segera mengirimkan ke pengurusan. Gubernur bersifat kolektif kolegial. Gubernur dapat bertindak dan mengambil kebijaksanaan keputusan yang belum diatur. Banyak keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Gubernur seakan merupakan keputusan bersama. Ketua Majelis Gubernur diutamakan berdomisili di Madiun. Menyatakan menonaktifkan saudara. Yang ketiga, menyatakan saudara sebagai ketua umum. 4. Menyatakan bahwa saudara-saudara yang dikenai sanksi skorsing oleh saudara pada tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2017. Namun pada akhirnya, rapat koordinasi ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari saja, yaitu pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 2017. Kurang lebih ada 192 cabang yang hadir dari 246 cabang di seluruh Indonesia dan luar negeri atau sudah memenuhi quorum. Para kadang tersebut datang dari perwakilan cabang mulai dari Indonesia bagian barat, tengah hingga bagian timur. Tidak hanya itu, kadang persaudaraan Setia Hati Trate juga ada yang datang dari cabang-cabang khusus dari Keraton Surakarta dan dari luar negeri seperti dari Malaysia, Taiwan, Korea hingga Arab Saudi. Persaudaraan Setia Hati Trate merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang berpusat di Madiun. Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta ikut memayu Hayuning Bawono juga mengajarkan bela diri pencaksilat, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur olahraga, seni bela diri, serta merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Rapat Koordinasi Nasional tahun 2017 ini mengusung tema dengan semangat dan jati diri Setia Hati Trate, kita bangun kembali paseduluran yang luhur, jujur, tulus dan ikhlas. Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2017 akan membahas dan mengambil sikap terhadap perkembangan organisasi yang terjadi saat ini yang berpotensi terjadinya kesenjangan rasa persaudaraan dan kurang kondusifnya pelaksanaan organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat rayon. Untuk itu, melalui rapat koordinasi ini dapat diperoleh solusi terbaik dalam penyelesaian masalah organisasi secara arif dan bijaksana, serta menjaga ajaran, tradisi, dan aturan demi tegaknya panji-panji Setia Hati Trate. Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun tahun 2017 diselenggarakan berdasar pada yang pertama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2016,
Kedua, hasil rapat pengurus Pusat Persaudaraan Setiahati Terate tanggal 6 Juli 2017. Dan yang ketiga, surat keputusan Majelis Luhur Persaudaraan Setiahati Terate nomor 001-ML-PSHT-Romawi 9-Romawi 2017 tertanggal Madiun 21 September 2017 tentang penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Setiahati Terate Pusat Madiun tahun 2017. Sementara itu, tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional ini adalah: pertama, terwujudnya sikap keteladanan atau panutan, keluhuran budi, kejujuran, ketulusan, keikhlasan dari segenap warga Setiahati Terate di semua tingkatan, lepas dari pengaruh kepentingan dan hegemoni yang dapat merusak nilai-nilai persaudaraan. Kedua, adanya peningkatan kualitas dan inovasi dalam pengelolaan organisasi Setiahati Terate di segala bidang, bagi semua jenjang dan tingkat kepengurusan, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran, tradisi, dan aturan yang tersurat maupun tersirat, demi tetap tegaknya panji-panji Setiahati Terate. Dalam rapat koordinasi nasional hari pertama, seluruh peserta Kadang Persaudaraan Setiahati Terate yang hadir membaca ikrar bersama berisi yang pertama, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Kedua, siap mengamalkan dan menjaga ajaran, wasiat, dan tradisi PSH Terate. Ketiga, ikut menciptakan ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat. Keempat, menjaga antar warga PSH Terate dengan saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Yang terakhir, kelima, mempertahankan dan menjaga PSH Terate tetap berpusat di Madiun. Di hari pertama, pihak panitia meminta persetujuan kepada seluruh peserta yang hadir, apakah setuju untuk digelar parapatan luhur untuk memilih ketua umum yang baru. Pertama, apakah kalian saya semua yang hadir ini sepakat untuk rakor ini merekomendasikan dilanjutkan besok dilaksanakan parapatan luhur? Sekali lagi saya tanyakan, apakah kita semua yang hadir setuju untuk dilaksanakan parapatan luhur? Kalau ada yang tidak setuju, silakan ajukan. Dengan kami sangat hormat, saya tetap menghargai pendapatnya, tapi mohon yang tidak setuju tidak melanjutkan duduk di luar ini. Sekali lagi, setuju besok parapatan luhur. Pihak panitia juga bertanya langsung pada majelis luhur apakah setuju dan siap bertanggung jawab atas hasil parapatan luhur yang akan digelar kembali. Tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa sultan, kami siap mendukung apa yang disampaikan oleh dari Sabang sampai Merauke. Apapun alasannya, apapun kejadiannya, kami siap menanggung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dasar diadakannya parapatan luhur adalah pada parapatan luhur tahun 2016 lalu, dalam pemungutan suara, Murjoko memperoleh 108 suara, Arif Suryono 38 suara, dan M. Taufik 8 suara. Kala itu yang menjadi ketua adalah M. Taufik dengan 8 suara. Tak hanya itu, kepemimpinan M. Taufik, suasana PSHT dirasa kurang harmonis. Di hari pertama, seluruh peserta Kadang Persaudaraan Setiahati Terate yang hadir pun telah sepakat terhadap beberapa hal. Di antaranya, pertama, sepakat melaksanakan parapatan luhur yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober keesokan harinya, sepakat bahwa parapatan luhur harus ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh majelis luhur. Parapatan luhur mengagendakan perubahan istilah majelis luhur menjadi Dewan Pusat. Dewan Pusat harus dilengkapi jumlahnya menjadi 9, menyepakati Murjoko yang pada parapatan luhur 2016 mendapatkan perolehan 108 suara, diajukan sebagai ketua umum pada parapatan luhur 2017. Dan yang terakhir, dalam perubahan ADART, ketua umum diusulkan merangkap anggota Dewan Pusat.
Sesuai dengan kesepakatan bersama, Majelis Luhur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat keputusan tentang akan diadakannya Parapatan Luhur tahun 2017. Majelis Luhur Persaudaraan Sejahtera Bersatu Adil menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, kesatu, menyetujui pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Sejahtera Bersatu Adil tahun 2017 sebagai forum kedaulatan tertinggi organisasi Persaudaraan Sejahtera Bersatu Adil sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persaudaraan Sejahtera tahun 2016. Setelah dibacakan surat keputusan dari Majelis Luhur atas kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional dari seluruh peserta Rakornas, kemudian dilakukan penandatanganan surat keputusan oleh Majelis Luhur, para ketua cabang dan ketua Dewan Pertimbangan Cabang. Parapatan Luhur sendiri merupakan musyawarah besar, di mana pesertanya tidak hanya berasal dari Kadang Persaudaraan Setiahati Ternate Pusat Madiun saja, namun juga dari ratusan cabang PSHT di seluruh Indonesia hingga cabang khusus di luar negeri. Seperti yang diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, di hari pertama tercipta kata mufakat dari seluruh peserta terhadap beberapa usulan. Salah satunya akan diselenggarakannya Parapatan Luhur yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Dengan persetujuan seluruh peserta, keputusan dan kesepakatan di hari pertama bisa dipertanggungjawabkan. Majelis Luhur pun mendukung hasil kesepakatan yang telah disetujui dalam Rakornas tanggal 27 Oktober 2017.